Jumpa lagi dengan Titik Nuraini pada kelas 11 Sosiologi. Pertama kali kita menyapa ke kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT, dan selalu jaga jarak. Dan ingat bahwa di masa pandemi ini kita bisa melewatinya dengan cara apa? 3 hal, yaitu jaga jarak, selalu cuci tangan, dan selalu pakai masker. Oke, kita bicara dan kita menginjak pada materi kesetaraan dan perbedaan dalam menuju harmonisasi. Kita bicara tentang kesetaraan. Setara itu adalah sama. Berbeda pula dengan yang namanya perbedaan. Kalau perbedaan yaitu kita mengomong bahwa segala sesuatu yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, kalau yang setara itu sama, meskipun berbeda, namun mereka punya status sosial yang sama, punya nilai yang sama. Makanya di sini ada istilah kesetaraan dan perbedaan dalam menuju harmonisasi. Oke, kita lanjut. Nah, kita bicara tentang perbedaan. Kalau kita bicara tentang perbedaan, tidak lepas ada 2 hal, yaitu ada diferensiasi dan yang kedua adalah stratifikasi sosial. Dan apa toh diferensiasi itu? Diferensiasi adalah klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan atau penggolongan masyarakat secara horizontal. Jadi melihat seseorang itu adalah sama secara horizontal, adalah sama dengan kita. Jadi kita nggak pernah melihat atas maupun kita nggak pernah melihat ke bawah, tapi kita melihat sana, depan kita, samping kiri dan samping kanan. Kita nggak akan peduli dengan yang ada di atas dan nggak ada yang peduli dengan yang ada di bawah. Nah, itu namanya diferensiasi, atau diomongin diferensiasi itu adalah segala sesuatu yang kita lihat adalah skala yang sama. Nah, berbeda dengan diferensiasi, kita bicara tentang stratifikasi sosial. Kalau kita bicara tentang stratifikasi sosial, yaitu klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan atau penggolongan masyarakat secara bertingkat, sehingga menyebabkan adanya sebuah kelas sosial. Jadi ada yang di atas dan ada yang di bawah. Nah, semua hal ini ada dalam masyarakat. 2 hal ini ada dalam masyarakat. Namun, 2 hal ini bisa menyebabkan sebuah harmonisasi maupun disharmonisasi. Lalu seperti apa sih yang bisa menyebabkan harmonisasi dan yang menyebabkan tidak harmonisasi itu? Oke. Kalau kita bicara tentang diferensiasi, itu ada kita bicara bahwa yang namanya ras, agama, suku bangsa, mata pencarian, dan jenis kelamin itu semua sama. Sementara yang namanya stratifikasi itu ada kekayaan, ada pendidikan, kekuasaan, ada kehormatan, dan ada keturunan. Kita bicara tentang, untuk pertama kali ini kita akan bicara tentang diferensiasi. Lalu apa toh diferensiasi itu? Tadi sudah dijelaskan ya, namanya diferensiasi adalah perbedaan karena ada status sosial yang sama. Ras dan suku bangsa di dunia itu macamnya banyak banget. Menurut Kunchoro-Ningrat dan C. Gluckman, dia menyebutkan bahwa di dunia ini bahwa yang namanya suku, bangsa, dan ras itu hampir puluhan ribu suku. Di Indonesia saja ada 3.000 sekian untuk suku bangsanya. Sementara kalau kita bicara tentang ras itu ada 5. Ada Mongolit, ada Negroid, kemudian ada Melanosoid, ada Australosoid, dan ada ras-ras yang lain. Tapi ras-ras mereka itu sama, punya ciri khas sama. Negroid misal, kemudian dibanding dengan Melanosoid.
dibandingin lagi dengan Australozoid, dibandingin lagi dengan ras lain, misalkan Bushman. Nah, dari 4 hal ini kita bisa bedain, ada punya ciri khas masing-masing, namun mereka punya sama di depan masyarakat, mereka sama di dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah 3, yang ketiga adalah jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Di depan Tuhan, di depan Allah, semua sama. Yang membedakan hanya satu, yaitu tingkat ketakwaannya. Nah, beda lagi dengan yang keempat, yaitu mata pencaharian. Kita bicara tentang mata pencaharian guru, dokter, perawat, maupun tukang becak. Semua sama, semua mendapatkan uang yang halal. Cuma karena profesionalitas masing-masing inilah yang membuat kita itu punya nilai yang berbeda. Jadi yang dilihat itu adalah profesionalitasnya di sini, bukan jenis pekerjaannya. Namun di negara-negara berkembang, profesionalitas gak dilihat, tapi yang dilihat adalah jenis mata pencarian. Dikatakan jenis mata pencarian itu kenapa? Karena jenis mata pencarian yang dia itu lebih banyak di tempat yang bersih, dianggap dia punya nilai yang lebih. Itu. Kemudian yang keempat adalah agama. Di Indonesia agama kita itu ada 6. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan yang satunya adalah Konghucu. Mereka punya kelebihan masing-masing, dan kita harus saling menghargai yang akan memunculkan yang namanya toleransi.